Belakangan ini kita mungkin banyak melihat dari berbagai sumber berita tentang makan bergizi gratis tapi dari sisi yang buruk. Kita lihat ada beberapa siswa yang setelah makan makanan bergizi gratis ini itu langsung merasa mual, ada yang muntah, ada yang diare, ada yang juga bahkan baru makan bergizi gratis ini beberapa jam kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari yang lalu kita bahkan melihat ada 2 cucu dari Bapak Mahfud MD, mantan menteri di era presiden sebelumnya. Itu pun juga mengalami keracunan dari makan makanan bergizi gratis. Dari sini mungkin banyak dari antara kalian ya, yang gue juga lihat dari media sosial, itu berstatement bahwa oh ini sebenarnya layak ngasih program dilanjutkan, apakah mungkin harusnya ini program di stop aja ya. Bahkan sampai ada yang mencap ini makan bergizi gratis atau makan beracun gratis ya. Nah, gue mau ngajak kalian ya, untuk melihat ini bukan cuma dari sisi negatifnya aja ya. Tetapi gue mau ajak kalian untuk melihat juga dari sisi yang positifnya. Kita harus tahu dulu ya, kenapa Pak Prabowo itu mau menginisiasi program makan bergizi gratis ini. Bahkan mencap program ini sebagai program andalannya beliau. Beliau itu pernah berstatement ya, bahwa angka stunting di Indonesia itu sangat tinggi ya. Kalau kita lihat dari data Kemenkes itu menunjukkan persentasenya di angka kurang lebih 20% ya. Tetapi jangan salah ya, kita tuh sudah sering lihat data-data dari pemerintah. Banyak data dari pemerintah yang bisa dikatakan tidak tercover ya. Kita lihat misalkan sensus penduduk ya. Kita lihat mungkin kalau di Jakarta ya ada data penerima KJP ya. Atau mungkin di Kementerian Pendidikan ada data penerima PIP ya. Ya dalam hal ini kita lihat ya data penerima makan bergizi gratis ya, atau misalkan tadi data stunting, itu banyak sekali yang tidak sesuai, banyak sekali yang tidak tercover. Maka bisa kita coba simpulkan sedikit di sini, angkanya mungkin untuk stunting bukan 20% ya. Pak Prabowo mengatakan memang tidak gamblang, beliau hanya mengatakan puluhan persen. Gua mungkin secara pribadi bisa mengatakan mungkin 30-40% ya, anak di Indonesia itu mengalami stunting. Kasus stunting memang asalnya itu dari ibu hamil yang tidak tercukupi gizinya ya, asam folatnya kurang, vitaminnya kurang ya, makan makanannya tidak bergizi, makan makanan tidak menunjang untuk tumbuh kembang janin di dalam rahim seorang ibu ya, sehingga kita kalau lahir tidak sempurna secara fisik ya, ada mungkin tangan yang nggak ada, kakinya nggak ada yang mungkin kelainan otak, ada yang mungkin IQ-nya lemah dan seterusnya ya. Intinya kasus stunting dan dampaknya lah. Gue itu melihat bahwa Pak Prabowo punya concern yang besar dalam hal ini. Kita mencapai yang namanya Indonesia Emas di 2045. Kita sedang menuju ke sana untuk bisa mencapai ke sana. Tetapi masalahnya gini, kalau kasus stunting ya, itu tidak diatasi, bagaimana kita bisa menuju 20 tahun ke depan, 2045 itu sebagai Indonesia Emas. Bagaimana kalau misalkan bukan hanya stunting ya, tetapi ketika anak pun bisa lahir, contoh misalkan normal lah, tetapi dia punya orang tua yang mungkin secara income ya, secara pekerjaan tidak memumpuni anak-anaknya bisa dicukupi gizinya dengan baik, proteinnya kurang, lemaknya tidak cukup ya, karbohidratnya kurang ya, dan seterusnya. Sehingga bagaimana dia bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang bukan sekedar sekolah tiap hari ya, sampai kuliah, bukan, tetapi anak-anak yang ketika di sekolah mereka mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya. Ketika di sekolah mereka bisa menumbuh kembangkan otaknya ya. Guru yang ditugaskan di daerah pedalaman di 3T ya, dengan gaji misalkan let's say 15 juta, 20 juta, 25 juta ya, itu tidak sia-sia ya. Tetapi kalau kita lihat kondisi seperti ini, situasinya seperti ini, guru mau digaji 50 juta pun juga akan sia-sia, karena anaknya juga ya begitu. Anaknya stunting, anaknya nggak cukup gizinya, sehingga mereka pun tidak punya daya cerna otak yang baik, sehingga tumbuh kembang otaknya pun terhambat. Kalau tumbuh kembang otaknya terhambat, lalu 15 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian, di mana anak-anak yang sekarang ini masih mungkin umur 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, mereka nanti ke depan sudah umur 22 tahun, 25 tahun, yang dimana pionir untuk Indonesia Emas itu ada di tangan mereka ya. Bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 sedangkan merekanya aja seperti ini. Makanya gue tahu betul bagaimana Pak Prabowo punya concern terhadap hal ini ya, sehingga beliau mau menggelontorkan uang yang begitu banyak untuk merealisasikan program ini. Di sini mungkin banyak yang nggak setuju dengan statement gue. Bahkan mungkin banyak yang bilang bahwa loh bang, bukannya kalau masalah kecukupan gizi itu dari orang tuanya ya. Orang tuanya nggak harusnya pontang-panting lah, banting tulang, cari uang gimana pun caranya supaya bisa beli ayam, bisa beli daging, bisa beli sayur, itu kasih makan ke anaknya sehingga anaknya bisa tumbuh kembang dengan baik dari otak, semua organ tubuh dan seterusnya, sehingga kita bisa mencapai generasi emas. Kita lihat sekarang situasi kondisi Indonesia, sebenarnya bukan cuma Indonesia doang, tapi satu dunia itu sedang tidak baik-baik saja.
Dimana kita tahu bahkan orang mau cari kerja pun susah. Orang mau sekedar bertahan di tempat kerja sekarang pun mungkin dengan gaji UMR atau bahkan di bawahnya itu sudah susahnya minta ampun. Jadi bagaimana kalau kita menuntut ya mereka untuk ya udah lu cari uang lah buat anak-anak lu. Nggak segampang itu. Apalagi tengah kondisi seperti ini. Gue bukan mau memanjakan orang akhir. Oh ya udah minta-minta aja sama pemerintah. Minta-minta uang, minta-minta bantuan sosial, minta-minta bantuan makan bergizi gratis supaya dikasih makan secara gratis gitu kan. Bukan. Tapi ini hal yang lebih besar ya. Kondisi sudah sangat susah untuk mencari kerja, sedangkan kita harus mendidik anak ini ya untuk mencapai generasi emas di masa yang akan mendatang. Sehingga apa yang bisa dilakukan pemerintah? Pemerintah bisa melakukan memberi makan dengan gizi yang cukup, bukan makan mewah ya, tapi makan dengan gizi yang cukup. Kalau gitu mungkin kalian berpikir kenapa nggak orang tuanya aja bang dikasih pekerjaan ya kan, jadi PPSU kayak atau gimana gitu. Jawaban gue adalah tidak segampang itu. Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4, kalian cek di semua provinsi di Indonesia, itu rata-rata punya karyawan titipan mereka masing-masing di berbagai instansi pemerintah. Coba cek aja kalau nggak percaya ya. Gue yakin dengan omongan gue, Eselon 1, Eselon 2, 3, dan 4 di berbagai instansi pemerintah di Indonesia itu minimal punya karyawan titipannya masing-masing. Sehingga orang yang seharusnya bisa mendapat pekerjaan ya, misalkan Pak Prabowo mau bantu yang tadi, itu jadi susah jadinya. Kan bisa lihat kebijakan bang, kebijakan presiden, kan presiden punya power ya kan, bukan masalah punya power, masalahnya kalaupun udah berhasil masuk ya kan, tiba-tiba nanti di tengah jalan misalkan ditukar posisinya ya kan, sama aja jadinya. Makanya gue berpikir adalah ini bukan cuma sekedar orang tuanya dapat kerja bagus supaya bisa kasih makan, bukan ya, tetapi orang tuanya silakan bisa berjuang dengan apa yang sudah dibantu fasilitasi oleh pemerintah ya, dengan lowongan kerja yang mungkin oke, let's say bisa kita katakan bahwa ini masih terbatas ya. Tetapi satu sisi pemerintah juga bantu ya kecukupan gizi anak-anaknya, sehingga mereka ketika nanti anak-anak ini ya, anak-anak didik yang saat ini di TK, di SMP, di SMA, itu mereka tamat sekolah, mereka tidak sekedar berpikir oke, gue 20 tahun kerja jadi karyawan, tidak, tetapi ada di antara mereka yang berpikir untuk oke, gue mainin uangnya ya kan, gue bikin bisnis, gue bikin lapangan pekerjaan, gue wirausaha dan seterusnya. Kalaupun gue jadi karyawan dulu, at least mungkin cuma 15-20 tahun. Umur 40, umur 45, gue udah harus bikin lapangan pekerjaan. Gue harus bikin usaha. Atau minimal gue udah bisa belajar tentang investasi ya. Supaya gue tidak menjadi beban negara, minimal seperti itu. Tetapi bagaimana orang yang gizinya tidak cukup, itu bisa berpikir seperti itu. Hanya orang-orang yang gizinya cukup, yang bisa berpikir tentang investasi. Hanya orang-orang yang gizinya cukup, yang bisa berpikir tentang investasi dan bisa belajar investasi dengan baik dan benar. Kasus stunting dan ketidakcukupan gizi ini masalahnya banyak sekali. Ada di rentang usia 0 sampai 18 tahun ya. Kalau perempuan itu kan memang pertumbuhannya 0 sampai 16 tahun, tetapi laki-laki 0 sampai 18 tahun. Nah, inilah yang harus kita kejar ya. Inilah yang harus pemerintah kejar, dan kita membantu apa yang bisa kita bantu. Bantuan tidak selalu tentang uang ya. Tentang campaign yang positif sifatnya di media sosial itu juga sudah membantu pemerintah. Kita ajak pemerintah untuk evaluasi dari lingkup terkecil ya, RT, RW, kelurahan dan seterusnya. Kita ajak semua untuk evaluasi apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diperbaiki. Bukan malah menyebut bahwa oh ini program harus di stop, harus diberhentikan, ini nggak layak ini. Kita mungkin yang ngomong kayak gitu ya, kita hidupnya sangat beruntung kalau dibandingkan dengan mereka ya. Gue banyak sekali ketemu orang dengan kondisi yang sangat amat tidak beruntung. Gue banyak sekali ketemu orang yang sangat-sangat menyedihkan kondisinya. Orang tuanya mungkin yang sudah tidak peduli. Orang tuanya bahkan tidak punya pekerjaan. Di rumahnya bahkan kulkas aja nggak punya untuk stok makanan ya. Jadi sehari-hari bingung nih mau makan bagaimana, mau stok makanan bagaimana ya. Orang uang aja nggak ada kok, kerja nggak ada. Jadi memang mereka itu banyak hidupnya tidak seberuntung kita. Tapi lagi-lagi di sini gue bukan mau mengiyakan bahwa mental pengemis ya nggak apa-apa, bukan. Tapi gue mau ajak kita, oke kita yang udah beruntung, kita bantu mereka ya. Kita bantu mereka untuk bisa jadi lebih baik dengan apa yang kita bisa bantu. Kalau misalnya kita perhitungkan masalah uang ya kan, masalah makanan oke lah. Tapi paling tidak kita bisa bantu mereka lewat ilmu misalkan. Kita ajarkan mereka tentang apa. Masalah makan kan udah dipenuhi oleh pemerintah dengan MBG tadi. Kita bantu dengan ilmu. Kita kasih tahu caranya menabung yang benar gimana. Kita kasih tahu untuk anak SMA SMK ya, ajarkan tentang investasi. Guru-guru juga perlu belajar tentang investasi. Jangan bilang investasi itu bodong semua lah, enggak lah. Investasi itu nggak semuanya bodong ya. Investasi saham, investasi bitcoin itu nggak bodong ya. Reksadana nggak bodong. Nah ini bilang oh ini saham bodong lah, masih ada aja guru-guru ya zaman sekarang ngomong saham itu bodong ya. Nah kalau saham itu bodong, gimana Pak Sandiaga Uno itu punya harta belasan T. Kalau cuma kerja jadi pemimpin perusahaan mah nggak bakal bisa lah. Paling cuma mentok 1 T. Ya mentok-mentok paling 500 M lah ibaratnya. Udah segitu aja. Itu pun nggak semuanya liquid ya. Tapi beliau
mengatakan bahwa lebih dari 70% hartanya itu berbentuk surat berharga atau saham. Itu beberapa tahun yang lalu, sekarang mungkin udah didiversifikasi ya dengan berbagai macam aset yang ada. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda di generasi sekarang yang mungkin usianya sama seperti gue, umur 20-an ya atau umur 30-an. Yang pertama gue bisa bilang buat kita semua termasuk diri gue ya, jangan buru-buru dengan yang namanya menikah ya. Kalau kita masih punya gaji UMR, pastikan kita memiliki pasangan juga yang minimal gaji UMR juga. Itu minimal tuh. Jadi kita gaji UMR, pasangan kita gaji UMR. Nah di sini mungkin gue yakin akan banyak yang bilang ke gue, oh lu berarti lu mau kondo bang? Enggak lah, nggak kayak itulah. Income gue per bulan tuh udah mendekati angka 20 juta per bulan. Jadi gue ngomong di sini bukan berarti gue mendukung para mau kondo dan seterusnya, bukan ya. Tetapi kondisinya beda. Mindset kita pun juga harus berubah. Perempuan yang biasanya berpikir untuk saya maunya disupport, saya maunya diayomi, saya maunya suami yang royal, pacar yang royal, saya nggak usah kerja, pokoknya laki aja yang kerja. Nggak bisa sesombong itu. Gue belajar bahwa tidak ada satu orang di dunia ini ya, di bawah matahari yang tidak bisa, yang darinya kaya, sangat kaya, jatuh menjadi miskin ya. Nggak ada yang tidak bisa seperti itu. Artinya semua orang punya kesempatan yang sama untuk mengalami jatuh bangun dalam kehidupannya. Makanya gue bilang apa? Perempuan juga harus punya karir, punya pekerjaan. Kalaupun kita punya pasangan, kita punya suami, kita punya pacar yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita gitu kan, semua kebutuhan keluarga nantinya, ya pekerjaan perempuan kan bisa ditabung hasilnya nanti, uangnya ditabung semua. Supaya apa? Ketika misalnya, ya ini kita ngomong pahitnya ya, ketika misalkan seorang laki-laki itu dipanggil Tuhan duluan, kita punya tabungan yang cukup ya. Laki-lakinya punya tabungan, perempuannya punya pekerjaan juga ya. Sehingga untuk menghidupi anak 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu masih aman ya. Jadi kita nggak bisa mengandalkan cuman yang laki-lakinya mesti punya tabungan 100 miliar, susah bos kayak gitu. Gue kasih tau susah seperti itu ya. Dan nggak banyak yang seperti itu. Kalaupun ada, ya gue bisa bilang ya udah perempuan yang sekarang umur 20 tahun menikahnya sama 35 tahun. Karena rata-rata orang yang sudah mencapai 1 miliar itu rata-rata orang yang umurnya 30 tahun ke atas ya. Ada sih yang 30 ke bawah tapi sedikit sekali ya. Makanya gue bilang tadi, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai generasi muda adalah kalau gaji kita masih UMR, jangan buru-buru dengan yang namanya nikah ya. Yang perempuan juga jangan kemakan sama omongan cinta. Oh aku udah cinta bang sama dia, aku udah sayang sama dia. Jangan sekedar nikah itu karena sayang-sayangan cinta-cintaan lah, bukan. Semua itu butuh uang ya. Kita hidup butuh uang, sampai mati pun juga butuh uang. Kayak buat beli peti, buat bayar orang-orang yang ngobrol, semua itu kan butuh uang semua. Makanya gue bilang perempuan jangan kemakan yang sama yang namanya cinta ya. Laki-laki juga harus kerja keras. Lu jangan puas sama gaji UMR lah. Kalau misalkan lu berpikir oke, gaji gue UMR bang 5,3 di Jakarta ya, berarti gue udah siap untuk nikah. Lu goblok namanya. Gaji UMR lu langsung nikah tuh goblok. Tapi kalau misalnya lu gaji UMR, lu punya side hustle, side job, lu rajin segala macam ya, itu masih oke. Tapi lu cuma ngandelin gaji UMR, terus lu malas-malasan ya kan, lu gawah-gawahan, lu uring-uringan di kamar kalau misalnya lagi hari libur ya, weekend gitu kan, ya udah itu namanya lu goblok ibaratnya. Lu mesti mikirin ya istri lu bagaimana, anak lu bagaimana ya. Di samping itu tadi gue bilang perempuan juga harus atau sebaiknya cari pekerjaan juga. Kalian nggak perlu untuk cari kerja, cari uangnya mati-matian, kecuali kalau memang kalian mungkin karir entusias gitu kan, workaholic woman misalkan ya, atau career woman ya kan, ya silakan lah. Tapi kalau buat gua ya, perempuan itu bukan money oriented lagi tujuannya ketika kerja, tetapi sekedar dia dapat pekerjaan, dapat penghasilan yang cukup untuk wanti-wanti kalau misalkan laki-lakinya pergi duluan, dipanggil Tuhan duluan, maksudnya dia bisa aman ya. Itu fokusku ke situ ya. Bukan berarti lebih kepada oh yaudah akhirnya laki-lakinya nggak usah kerja, perempuan yang kerja, bukan ya. Tetapi untuk backup masa depan yang kita nggak tahu masa depan manusia itu seperti apa. Jadi itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah hindari yang namanya cicilan atau hutang. Lu mau dibilang oh pasangan muda harus beli rumah ya kan, harus cicil rumah, nggak apa-apa hutang 20 tahun. Goblok, kebutuhan hidup itu mahal, floating bunga itu sangat tinggi. Sekarang gua tanya, ada nggak kita pinjam di bank ya 10 tahun bunganya flat di angka 3-4%, ada nggak? 10 tahun ya, jangan cuma 5 tahun. Kalau 5 tahun mah banyak. Bank diguyur 50T kayak kemarin Pak Purbaya gitu ya. 55T itu bisa kasih tuh flat misalkan 10 tahun atau 8 tahun ya kan. Bisa 4% atau 5%. Tapi kalau misalkan di situasi seperti ini ya, bukan sekedar diguyur 55T ya, tetapi tanpa guyuran 55T, bisa nggak 10 tahun flat 4-5%? Gue yakin nggak bisa. Kalaupun bisa ya itu juga bukan jalan ya untuk akhirnya kita punya hutang, punya cicilan. Karena lagi-lagi apa? Kita nggak tahu masa depan dunia seperti apa. Kita nggak tahu kita hari ini kerja, tahun depan masih kerja nggak.
Kita nggak tahu tahun ini kita kerja, 5 tahun ke depan masih kerja nggak, kita nggak tahu seperti itu. Makanya kita nggak bisa cukup sombong bahwa oh gue aman, ya kan. Nggak ada yang aman. Di bawah matahari ini, di bawah dunia ini, itu tidak ada yang aman. Maka gue bilang hindari hutang, hindari cicilan, termasuk HP ya gue bilang. HP iPhone misalkan, ini gue sebut merek nih. Banyak orang yang gue nggak apa-apa bang, cicil iPhone, goblok lu ibaratnya kalau cicil iPhone. Lu kalau misalkan gaji masih UMR ya kan, lu untuk kebutuhan sehari-hari aja masih cukup banget, ngepres banget, tapi lu udah cicil iPhone tuh orang paling goblok gue bilang. Ya lu beli iPhone kalau misalkan lu punya tabungan 50 juta lah. Kalau misalkan lu punya tabungan 80 juta, lu baru beli iPhone. Kalau misalkan tabungan lu cuma 5 juta, 10 juta ya kan, gaji lu UMR jangan beli iPhone lah. Lu beli aja Android yang 2 juta, 3 juta kan cukup. Ngapain lu perlu beli iPhone yang 10 juta? 13 juta, 15 juta, 20 juta. Tapi kan ada yang second bang, bukan masalah yang second. Karena ketika lu menyicil walaupun itu second ya, habit yang seperti itu akan tumbuh terus. Ini gue ulang sekali lagi. Ketika lu terbiasa untuk cicil barang-barang dari harga yang masih kecil, meskipun itu judulnya masih second gitu ya, itu lu akan terus berkembang dengan mindset yang sama. Terus seperti itu. Sehingga hindari yang namanya hutang cicilan terhadap apapun. Mau itu cuman barangnya 15 juta, mau itu barangnya mungkin cuman 8 juta, atau bahkan puluhan juta, atau bahkan ratusan juta, atau bahkan miliaran. Hindari hal-hal itu. Nyicil itu kan artinya kita nggak mampu. Kita beli sesuatu yang kita nggak mampu, makanya kita nyicil, ya kan? Kita bilang apa? Oh, dibantu sama bank, ya kan? Nah, bukan dibantu, ya bank itu kan harus untung juga. Ketika misalkan lu cicil 5 tahun, floating langsung bunganya 8%, 9%, 10%. Kecekek lu yang ada, ya. Akhirnya apa? Lu beli iPhone, misalkan lu beli motor, lu beli mobil, lu beli rumah, semuanya disita, dilelang. Gue yang punya uang misalkan 800 juta, 900 juta, atau 1 miliar, gue ambil semua harta lu di situ, ya. Dengan harga yang sangat murah, 1 miliar doang, ya. Sedangkan lu cicil itu semua mungkin sudah di angka 2 miliar, 3 miliar kalau dihitung secara floating interest rate. Itu sudah lebih dari 2 miliar. Lalu yang ketiga, ya, ketika menikah, ya, nikahlah secara sederhana. Gua itu dapat nasihat ya dari berbagai macam orang yang udah tua, bukan cuma secara umur tua tetapi secara pemikiran juga tua, artinya dewasa. Mereka bilang ya kalau uang lu masih kecil ya lu jangan nikahnya mewah lah. Lu jangan nikahnya sampai 300 juta, 500 juta, ya kan 200 jutaan, jangan ya. Tapi kalau uang lu misalkan 10 miliar, ya lu silahkan nikah, ya habiskan uang 500 juta silahkan ya. Tapi kalau uang lu di bawah 1 miliar mah ya udah nikah biasa aja, bos, ya. Gue pun juga sama ya, awalnya terpengaruh nikah dengan tabungan gue yang ada, oh ini bisa nih nikah 280 juta, 300 juta ya kan. Tapi setelah itu apa? Ya gue nggak bisa beli apartemen, gue nggak bisa beli rumah ya kan. Mungkin gue masih nyewa apartemen atau ngontrak selama 20 tahun. Kita sebagai generasi muda, termasuk gue ya, ini gue bilang pesan hal ini ke diri gue juga. Jangan sampai kita itu mau ya, atau terpengaruh, terdorong, terprovokasi untuk nikah yang mewah-mewah. Sedangkan harta kita masih terbatas ya. Kalau misalkan uang kita sudah sangat besar, silakan nikah mewah ya. Jadi pilihannya seperti itu. Lalu yang keempat atau yang terakhir, belajar yang namanya investasi. Di sini gue yakin ya, banyak sekali generasi muda yang tidak mengerti tentang investasi. Di sini mungkin kalian bilang bahwa, bang, tapi gue lihat tuh di berbagai sumber berita itu mengatakan bahwa persentase orang yang berinvestasi, yang trading gitu ya, itu kebanyakan Gen Z bang, kebanyakan milenial bang. Gue bilang di sini ngerti bos ya. Kalau cuma sekadar trading investasi, orang juga banyak lah. Tapi kan ujung-ujungnya boncos ya. Uangnya kagak ada, uangnya habis. Lu masuk 10 juta, turun tinggal 1 juta. Turun tinggal 200 ribu, ya kan. Lu tunggu terus, berharap naik, ya kan. Tau-taunya nggak naik-naik. Jadi bilang apa? Kita mesti belajar dengan baik ya. Belajar dengan benar. Dan belajarlah dari usia kita yang masih sangat muda. Kalau kita belajar itu sudah tua, ya bukan nggak bisa sih, bisa juga. Tetapi hati-hati. Resikonya juga akan semakin besar. Maka lebih untung ya, lebih banyak positifnya ketika kita mempelajari investasi dari waktu kita usianya masih sangat muda. Contoh misalkan gini, gue punya uang 20 juta ya, 10 juta gue kasih si A, 10 juta gue kasih si B misalkan ya. Si A ini ya, itu masih umur 23 tahun, si B udah umur 40 tahun ya. Si A ini pasti, oh langsung aja gue jebret trading gitu kan, investasi sambil belajar gitu kan. Tapi ketika hilang, ketika kalah, nggak ada masalah. Ketika loss, nggak ada masalah gitu. Dia bisa cair lagi uangnya, ya kan? Dia bisa kerja lagi, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Tapi kalau umur yang 40 tahun ini, ya, dapat 10 juta, dia pasti mikir, wah ini 10 juta, kalau misalkan gue trading, gue investasi, meskipun judulnya sambil belajar, learning by doing, ini kalau gagal gue gimana masalahnya? Makanya ada orang-orang yang umur 40 tahun berpikir, daripada buat trading, buat investasi, mendingan buat kasih makan istri gue, buat kasih makan anak gue, buat bayarin SPP anak-anak gua ya. Seperti itu. Karena kenapa? Tadi gue bilang, semakin tua usia seseorang,
maka resiko di dalam dia mencoba berbagai macam hal itu semakin besar juga. Gue ulangi sekali lagi, semakin tua usia seseorang, ketika dia mencoba berbagai macam hal yang dia ingin pelajari, learning by doing, itu resikonya akan semakin besar. Tetapi ketika kita masih muda ya, kayak gue kemarin ya, gue trading oke, gue loss 8 juta, gue loss 7 juta. So what gitu, nggak ada masalah ya. Gue bisa cari lagi dari pekerjaan gue. Gue punya income itu 20 juta per bulan, bukan cuma dari kerjaan gue sekarang aja, tapi gue juga ada bisnis kecil-kecilan ya. Gue juga ada investasi yang return pastinya ada per bulan ya. Jadi sudah aman ya. Jadi gue nggak perlu pusing lagi ketika misalkan 7 juta hilang gitu ya. Kalau misalkan hilangnya 100 juta mungkin gue pusing gitu ya. Tapi kalau misalkan hilangnya kecil mah nggak ada masalah. Apalagi tadi gue bilang, gue masih sangat amat muda, gue belum berkeluarga, gue belum punya anak. Jadi enak, beban gue nggak ada. Yang penting orang tua semua tercukupi, gue kasih makanan ya. Jadi itu yang gue bilang ya, 4 hal itu yang perlu kita sebagai generasi muda pelajari dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bisa membantu pemerintah dalam menciptakan atau menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Apa yang bisa kita bantu pemerintah. Jangan sibuk menjadi orang-orang yang, wah ini MBG nggak jelas, MBG nggak benar ya. Bantu apa yang bisa kita bantu. Kita semua sedang menuju Indonesia Emas 2045. Bonus demografi sudah di depan mata. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik, kita akan kehilangan peluang ini. Pemerintah sudah ambil bagian. Ada peluang bonus demografi 15 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, pemerintah sediakan makanannya, makan bergizi gratis ya kan, gizinya tercukupi, stuntingnya bisa diatasi, kita lakukan bagian kita ya. Supaya kita semua bisa mencapai yang namanya Indonesia Emas di tahun 2045.